Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya ilahi ta'ala min masyariqi al-ardi wa magharibiha bariyah bahriyah, khususan Sayyidi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadzal kitab wa turjumanihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fir rahmah fi isqatil hudud. Pasal niki menjelaskan larangan batin tidak boleh menaruh rasa kasihan pada orang yang akan menerima hukuman. Orang yang dijatuhi hukuman had yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasul, kemudian dieksekusi, itu kita tidak boleh merasa atau belas kasihan pada mereka, itu tidak boleh, dilarang. Karena itu dalam rangka menjalankan syariat Allah. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Al-ayah An-Nur ayat 2. Gusti Allah dawuh wala ta'khudhukum lan aja padha ngalap sira. La ta'khudhukum wala ta'khudhukum lan aja padha ngalap kum ing sira kabeh bima kelawan. Ayat niki menceritakan mengenai penerapan hukuman bagi azaniatu wazani. Bima kelawan zani lan zaniyah apa ra'fatun rasa belas kasih fi dinillah ing dalam negaaken hukume Allah. Jadi tidak boleh ada rasa iba, kasihan, kemudian tidak mau menjalankan penerapan hukuman. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha au kama qala. Lau anna Fatimata lamun sedune Siti Fatimah binta Muhammadin putrine Kanjeng Nabi Muhammad iku saraqat umpama niku nyolong, laqatok tumeka bakal ngetok ingsun atau melaksanakan hukuman had sapa ingsun yadaha ing tangane Fatimah. Ini hanya lau saja, andaikan gitu. Jadi dalam penegakan hukum itu memang tidak boleh pilih kasih. Kalau memang dia sudah diputuskan salah dan sudah memiliki kekuatan hukum, sudah ingkrah, maka kemudian dilaksanakan eksekusinya. Ketika mengeksekusi kita tidak boleh merasa belas kasihan, karena itulah keadilan Allah atas perilaku jahat yang mereka lakukan. Inju'ila an-nahyu an rahmatil mahdud. Inju'ila lamun tin dadekaken apa an-nahyu larangan an rahmatil mahdud saking mengasihani orang yang dihukum. Nahyan iku didadekne larangan an atharia saking pengaruhe rahmah min ihmalil hati saking orang nerapakan had, orang menerapakan hukum atau tafifi atau membuat ringannya hukuman atau takhiri atau mengakhirkan hukuman. Fahiya min a'mali jawari, fahiya mongko utawi ja'lu nahyi an rahmatil mahdub
iku min a'malil jawari, saking perbuatan anggota tubuh. Jadi ketika dilarang merasa kasihan pada orang yang dijatuhi hukuman itu, kemudian dilarang ya, itu untuk mencegah pengaruhnya. Jangan sampai kemudian hukuman yang sudah ditetapkan Allah dalam ayat Al-Quran itu lalu dikurangi atau diubah atau diringankan atau mungkin bahkan diakhirkan, bisa-bisa malah kemudian tidak dijalankan. Itu maksudnya ayat ini begitu. Wa fa in ju'ila nahyan an iradati dzalika, fa in ju'ila maka lamun didadekaken apa annahyu nahyan ing larangan an iradati dzalika saking ngarepaken kono-kono ngakhiraken hukuman, menggagalkan hukuman atau bahkan kemudian tidak menjalankan hukuman, fahya mongko utawi mengkono ja'lu an-nahyi an rahmatil mahdud min a'malil qulubi, iku saking perbuatan hati. Jadi itu maksudnya. Jadi ketika ada pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan, kita umat Islam tidak diperbolehkan merasa kasihan, karena itulah penegakan hukum Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu mengandaikan ya, andaikan Fatimah anakku ini mencuri, akan kupotong sendiri tangannya. Itu menunjukkan bahwa ketegasan penegakan hukum. Faslun fil istihanah bi amrillahi. Pasal berikutnya mengenai istihanah itu meremehkan bi amrillahi kelawan perintah Allah. Orang meremehkan perintah Allah, tidak serius, lalu tidak fokus, itu berbahaya. Kalau perintah Allah misalnya kok belum bisa melaksanakannya, ya tentu melaksanakan sesuai dengan kemampuan, tapi tidak boleh meremehkan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, qala ya qaumi arhti a'azzu alaikum minallahi wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Al-ayah. Qala dawu sapa Gusti Allah nyeritakno Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib dawuh, qala dawuh sapa Nabi Syuaib, ya qaumi kaumku arhti ana toh keluargaku iku azulih mulya alaikum ing atase sira kabeh minallah sang Gusti Allah, wa takhatumu lan padha ngalap sapa sira kabeh ing Allah, waraakum ana ing guri sira kabeh dzuriyan ing punggung, artinya mengabaikan. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kita berikhtiar sekuat mungkin melaksanakannya. Kalau toh misalnya belum mampu memenuhi secara utuh, ya semampu kita. Tetapi jangan sekali-kali ada rasa meremehkan. Perintah Allah jangan diremehkan. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'adhurihim ka'annahum la ya'lamun. Al-ayah Al-Baqarah 101. Nabada kelemparaken sapa farikun segolongan wong minal ladzina saking wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab Allah ing kitab ya Allah, wa ra'adhurim ana ing mburine punggungnya mereka, kaanahum kaya sedune alladzina utul kitab iku la ya'lamuna ora padha ro sapa utul kitab. Jadi dulu itu ada orang-orang yang menerima kitab Taurat, kemudian mereka itu meremehkan gitu. Diibaratkan seperti menaruh kitab itu di belakang atau di punggung, tidak serius atau tidak menghormati. Maka itu sebuah larangan gitu. Maka sebagai umat Islam
ketika kita memegang mushaf Al-Quran itu berupa kertas, maka memegangnya juga dengan rasa hormat gitu. Karena kalau kemudian sembarangan, itu seperti ceritanya orang-orang dahulu di zamannya Nabi Musa meremehkan perintah Allah, artinya tidak menghargai, termasuk tidak menghargai kitab-kitab. Kadang-kadang kan ada toh, wah ini mushaf saja, ini kan kertas, terus ditaruh di saku belakang. Nah, itu pernah ada dulu pada perdebatan soal mushaf Al-Quran, perlu dihormati apa tidak. Ada pendapat enggak, wong itu mushaf kertas saja kok. Lalu kemudian dengan entengnya ditaruh di belakang atau diletakkan tidak pada tempat yang baik. Wah, itu salah itu. Termasuk al-istihanah bi amrillah. Al-istihanatu tawi ngeremehaken, menganggap remeh bi amrillah kelawan perintah Allah, iku kufrun, dadi kufur bi kelawan Allah. Kufur, dia ada indikasi ingkar. Faslun fit tahawun bil wa'id. Pasal berikutnya mengenai tahawun bil wa'id, meremehkan ancaman. Allah dawuh di Al-Quran itu ada yang isinya itu ancaman. Barang siapa yang melakukan ini akan ada azab seperti ini itu. Demikian juga Rasulullah dawuh, ada beberapa dawuh Rasulullah yang mengandung ancaman bagi pelaku kejahatan. Itu dianggap remeh itu ya. Angin lalu tidak boleh. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Al-ayah Al-Isra ayat 6. Wa nukhawifuhum lan medeni hum ing menungso, fama yaziduhum fama yazidum mongko ora tambah hum ing annas apa tahwif illa tuhyanan angin ing durhaka kabiron kang gede. Jadi kalau orang melakukan kejahatan, kesalahan, diingatkan, lalu diberitahu tentang resiko atau ancamannya, masih remeh saja, meremehkan atau merendahkan, tidak takut, maka itu termasuk kegiatan tughyanan kabiro, itu durhaka yang besar, durhaka yang benar-benar durhaka. Faslun fit tahawun bi ta'atir Rasul. Pasal menjelaskan mengenai tahawun, menganggap remeh juga bi ta'atir Rasul kelawan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, la taj'alu, aja ndadekaken sira kabeh doa ar-rasuli ing seruane atau panggilane Gusti Rasul bainakum di antara sira kabeh kadua ibadikum kaya ajaane sebagian sira ba'don ing sebagiane. Al-ayah An-Nur 63. Jangan sekali-kali menjadikan ajaan Rasulullah itu dianggap seperti ajaan temannya sendiri. Padahal Rasulullah itu mengajak supaya menjadi baik. Kalau ajaan Rasulullah lalu diremehkan, dianggap seperti ajaane kancane dhewe, kanca kita, nah, itu termasuk tidak boleh, larangan menganggap remeh itu. At-tahawunu tawi nganggep remeh bi taatir Rasuli kelawan taat marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sababun dadi sebab litarkiha maring ninggal taat. Ketika orang meremehkan sebuah aturan, itu mesti akan menjadi sebab dia tidak akan mematuhi. Memang ya begitu kan? At-ta'awun bi ta'atir Rasul sababun litarkiha.
menganggap remeh taat pada Rasul akan menjadi sebab dia meninggalkan ketaatan, artinya dia akan melawan. Kama anna ta'zima kayatine oleh ngagungaken ing taat iku sababun sabab li fi'liya maring lakoni. Orang itu kalau menghargai sebuah aturan mesti akan menjadi sebab dia akan melakukannya. Jadi lihat saja kalau orang itu dengan aturan kemudian meremehkan, ini mesti akan melanggar itu. Tapi kalau orang itu menghargai aturan, misalnya ada pengumuman tentang apa begitu, lalu dianggap enteng saja, oh berarti dia akan sering melanggar. Demikian pula ketika kita melihat ada sebuah aturan kemudian kita hargai, itu akan menjadi sebab kita akan bisa menjalaninya. Faslun fil ihtiqari Rasul, fasal ing dalam ngeremehne atau memandang rendah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Allah taala, sallu alaihi santri ya. Aunzila alaihi dzikru min bainina, al ayah surat Shad ayat 8. Ihtiqari Rasul, memandang rendah terhadap pribadi Rasulullah itu dulu sering terjadi di zaman beliau memulai dakwah. Ketika beliau memulai dakwah di Mekah, masyarakat kafir Quraisy masih terus menganggap remeh, menganggap rendah dan tak peduli gitu. Maka Allah kemudian menurunkan ayat sebagai isi peristiwa-peristiwa waktu itu. Aunzila alaihi dzikru min bainina, aunzila ana toh den turunaken alaihi ngatasé Muhammad apa dzikru Quran min bainina di antara kita. Apakah kepada Muhammad itu yang diturunkan Al-Quran di antara kita, apakah layak gitu ya? Mereka mempertanyakan kelayakan Rasul Muhammad menerima wahyu itu. Wa qala lan dawuh sapa Allah, wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh laula nuzila lamonora, mengapa tidak laula nuzila mongko lamonora den turunaken apa hadzal qur'anu Qur'an ala rajulin ing atase wong lanang minal qaryataini saking dua desa al azimin kang besar. Sadaqallahul azim, Zuhruf 31. Orang-orang dulu itu mengatakan begini, mengapa tidak Quran itu diturunkan pada orang yang memang terhormat, orang-orang besar di antara dua orang-orang besar di dua tempat, yaitu Makkah dan Taif gitu. Waktu itu ada tokoh namanya di Taif namanya Umamah bin Mas'ud. Di Mekah ada Walid bin Mughirah. Ini dua tokoh masyarakat Mekah dan Taif. Nah, orang mengejekkan Nabi Muhammad, mestinya yang menerima Quran ya dua orang itu, kenapa Muhammad kan gitu. Nah itu ungkapan dalam Al-Quran mengisahkan kondisi ketika Rasulullah pertama kali berdakwah di Makkah. Wa qala la dawu sapa Allah hadzal ladzi yadhkuru alihatakum, al-ayah al-anbiya ayat 36. Ini juga Allah menceritakan dalam dawuhnya Allah, ahadza ana tautawi kiki alladzi yadhkuru kang nutur nyebut sapa alladzi alihatakum ing pangeran sira kabeh. Ini toh orangnya yang sering menyebut-nyebut mengenai Tuhan kalian. Sepertinya kata-kata itu meremehkan. Ini tuh orangnya, seolah-olah Rasul Muhammad itu orang yang tidak layak menerima wahyu. Wa qala lan dawuh sapa Allah mengisahkan lagi, hadzal ladzi ba'atsallahu rasula, Al-Furqan 41. Apakah ini juga orang yang dibangkitkan atau diutus Allah menjadi rasul? Seolah ragu, tidak percaya. Karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu menentang
dakwah Rasul di Makkah waktu itu. Bahkan ceritanya ketika Rasulullah datang ke Taif justru disambut dengan penentangan yang dahsyat itu, sampai-sampai malaikat Jibril dawuh kalau mau gunung itu akan saya tumpahkan ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak begitu cara merespon penentangan. Beliau tetap berharap mudah-mudahan kalau ayah mereka tidak bisa menerima dakwah, siapa tahu nanti anak cucunya. Nah, terbukti sampai sekarang kan kota Taif sekarang sudah menjadi kota yang indah, besar, dan tempat hunian orang-orang mukmin. Yang terakhir, faslun fi ikhtiqaril mukmin. Pasal menjelaskan mengenai menganggap rendah orang mukmin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Al-ayah Hud 31. Jadi ada ungkapan bahwa seorang rasul pada zaman dahulu itu selalu ditentang oleh kaumnya. Kemudian ia mengucapkan pada orang-orang yang menganggap rendah itu, la yu'tiyahumullahu khaira. Artinya bahwa tidak perlu mengucapkan kepada orang yang sudah beriman, dikatakan Allah tidak akan memberikan apa-apa. Allah tidak akan memberikan apa-apa pada mereka. Kata-kata itu dianggap ikhtikor, merendahkan. Karena orang beriman mesti akan dimuliakan oleh Allah, gitu. Mesti akan diberikan anugerah-anugerah oleh Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala menceritakan lagi, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din la yaqulu ahaula'i manallahu alaihim mim bainina. Wa kadzalika lan mengkono perkara fatanna nguji sapa kita ba'dhum ing sebagiane menungso bi ba'din kelan sebagiane. Demikian pula Allah juga menguji antara orang kaya, ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin. Fatanna ba'dhum bi ba'din, ba'dhum kaya, ba'din miskin. Liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim mim bainina. Diuji supaya apa? Supaya ia mengatakan bahwa mereka itu dianugerahi oleh Allah di antara kita. Jadi judul pasal ini tidak boleh merendahkan orang mukmin. Kalau sudah beriman itu memang kadang diuji oleh Allah. Yang kaya biasanya lalu merendahkan yang miskin, yang pinter merendahkan yang bodoh, yang kuat meremehkan yang lemah, begitu seterusnya. Itu ujian dari Allah. Lah, kalau sudah sesama mukmin, apapun perbedaan yang ada, tidak boleh merendahkannya. Orang mukmin sesama mukmin harus saling menghormati, harga menghargai di hadapan Allah, itu semua sama. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din la yaqulu ahaula'i manallahu alaihim mim bainina. Yang paling terakhir, faslun fit tasakhut bil qada, pasal marah ketika mendapat keputusan, marah tidak terima ketika diputus. Jadi misalnya ayat ini kan ceritanya Rasulullah membagi zakat. Ketika dibagi gitu ada orang yang kemudian nuding-nuding, kalau begini caranya kamu tidak adil Muhammad gitu. Wah,
Masuk Kanjeng Nabi Muhammad dianggap tidak adil, padahal di muka bumi ini siapa yang melebihi keadilan daripada Rasulullah? Kan nggak ada. Maka diceritakan dalam ayat ini, wa illam qala ta'ala, qala dawuh subhanahu ta'ala, wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Al-ayat At-Taubah. Wa illam yu'tu mongko lamun ora diparingi sapa wong munafik minha saking zakat, idahum tiba-tiba mereka orang munafik yaskhutuna podo marah. Jadi ceritanya itu kan Rasulullah membagi sesuatu kepada masyarakat, kemudian ada orang dari Ansor, golongan Ansor, orang Madinah, yang ternyata memang mereka itu ikut sekelompok orang yang akan menerima. Jadi sebenarnya dia bukan berhak untuk menerima pembagian itu. Dia pura-pura miskin gitu loh. Dia pura-pura miskin lalu ikut rombongan yang akan menerima pembagian dari Rasulullah. Nah, begitu dibagi dia marah karena tidak diberi. Karena Rasulullah tahu bahwa orang itu tidak layak untuk diberi karena sudah mampu. Tapi kenapa dia kok ikut rombongan orang-orang yang akan diberi? Nah, itu kan sering terjadi sekarang. Kalau ada pembagian berbagai hal dari mana gitu, lalu semua pura-pura miskin gitu, pura-pura miskin. Tetapi Rasulullah tahu bahwa orang ini sebenarnya tidak layak menerima pembagian tadi, tapi dia datang ke situ, lalu Rasulullah tidak memberi. Wah, mereka marah gitu. Ketika Rasulullah mendengar kemarahannya orang itu dengan ucapan yang mengejek, Sayyidina Umar Ibnul Khattab langsung berdiri, akan saya bunuh boleh Rasulullah orang ini. Oh jangan, biarkan saja. Maka turunlah ayat ini tadi, wa illam yu'tu minha idzahum yaskhutun. Jadi memang ada orang yang kadang-kadang ketika menerima putusan itu marah gitu. Padahal yang memberi putusan itu sudah dengan pertimbangan yang matang. Para pimpinan kita kadang-kadang kan begitu mengambil keputusan itu sudah musyawarah. Lalu keputusan itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Oh, yang bersangkutan biasanya juga marahan itu. Artinya ada kisahnya di zaman Rasulullah seperti itu. Faslun fil farah bil ma'asi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala asyrofil ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu tujina biha fil jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha syawayat min jami'il khairati fil hayati wa fil mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.